Kali ini saya Wana Melani sebagai host di podcast kita yang seru kali ini kita akan kedatangan salah satu dosen hebat nih yaitu Ibu Terry Lina. Beliau merupakan dosen di mata kuliah Personality Development dan di kelas Digital Marketing Universitas Negeri Jakarta. Halo Ibu Terry, apa kabar? Halo Wana, kalau Wana sendiri gimana nih kabarnya? Kalau saya nih baik-baik nih, makanya lagi seneng banget nih diundang sama kamu ke sini. Wah, alhamdulillah saya juga baik banget Ibu. Oke Ibu, jadi di episode kita yang kali ini kita akan membahas yaitu salah satu brand makanan Ibu. Yang nama brand itu Lemonilo Ibu. Ibu sebelumnya pernah dengar nggak Ibu brand Lemonilo itu? Lemonilo itu yang itu kan, yang kayak mie instan yang warna hijau. Iya bener banget Ibu. Pernah banget lah. Itu kan kayaknya lagi banyak banget ya iklannya di mana-mana, Iya di Ibu. sosmed ada, di televisi juga ada. Dan yang lagi viral belakangan itu kan yang dimakan sama anaknya Raffi Ahmad, si Cipung Rayanza, itu Nah, bukan sih? iya Ibu, bener banget. Jadi si Cipung ini itu waktu itu makan brownies, crispy-nya Ibu. Oke. Terus dan itu tuh jadi viral banget kan Bu, tapi ada lagi nih Ibu yang lebih viral dan menggebrakan lagi. Apaan tuh? Jadi si Lemonilo ini ya Bu, dia tuh melakukan kolaborasi bersama NCT Dream. Mmm, Aduh keren banget kan Bu, apalagi kebayang kerennya. iya, apalagi zaman sekarang kan banyak yang suka NCT Dream nih Ibu. Oke baik Ibu, saya izin menampilkan iklannya ya Ibu, biar bisa lebih paham lagi nih kita. Oke, boleh nih. 안녕. Kami NCT Dream. Apapun dream kamu, wujudkan dengan pilih yang baik. 밀레모닐로 에나 Pilihan NCT Dream. Bersama Lemonilo menuju generasi hebat. NCT Dream은 레모닐로를 사랑해. Kan Lemonilo. Nah, setelah melihat video itu, menurut Ibu sendiri, kenapa sih Ibu Lemonilo ini memilih, NCT Dream nih Ibu sebagai brand ambasadornya? Yang pertama tadi saya ngelihat iklannya keren banget gitu ya, apalagi pas dia kolaborasi sama NCT Dream, itu kayaknya ya emang, cocok banget gitu ya kalau emang dia mau ngejar pasarnya anak muda. Karena kita tahu kan NCT Dream itu mewakili banget jiwanya anak muda sekarang, yang pada sukanya sama yang K-pop kayak gitu ya. Dan, tentunya itu ngebawa energi positif buat mereka gitu ya, selain juga kita tahu kalau Lemonilo ini kan, dia mengesankan atau membawa citra tentang menu makanan sehat gitu Iya, ya, bener banget untuk Ibu. rumah. Jadi untuk meningkatkan gaya hidup sehat. Dan mungkin sekalian juga ya nge-remind, ke kalangan muda yang biasanya doyan yang instan-instan ini, untuk tetap aware sama yang makanan sehat gitu Iya, ya. bener banget Ibu. Jadi dengan dia, collab sama NCT Dream, kebawa tuh Lemonilo jadi cocok buat konsumsinya anak muda, terus tetap harus fokus sama makanan sehatnya. Jadi, emang dapat banget ya sama tujuannya, dan Jadi tentunya itu bisa ngejelasinnya jadi lebih menyenangkan buat anak iya. muda, karena pakai NCT Dream tadi. Jadi itu udah merupakan strategi yang tepat ya Ibu, menurut Ibu? Nah, emang banyak banget sih Ibu sekarang brand-brand di Indonesia yang menggait K-pop juga nih Ibu. Terus mereka tuh sampai rela bayar miliaran rupiah Ibu. Nah, teknik itu tuh disebut teknik bakar uang. Oke. Menurut Ibu sendiri nih, Lemonilo ini udah tepat belum Bu strateginya dengan teknik bakar uang itu? Apakah udah di strategi yang cukup sukses menurut Ibu atau berhasil? Nah, kalau menurut saya ngelihatnya sebenarnya dari strategi bakar uang ini kita lihat ya, kita nggak bisa sama ratain bahwa bakar uang ini bagus, efektif atau nggak efektif atau kayak gimana. Kita coba, telusuri satu-satu gitu ya. Jadi kalau misalkan, dia collab sama NCT dan itu merupakan bagian dari strategi bakar uangnya, kemudian itu bisa ngasih impact ke dia dengan performance digital marketingnya jadi lebih oke setelah dia collab sama NCT Dream. Kemudian, tadi yang misalkan dia targetnya mau dapetin, daya tariknya anak muda untuk lebih suka sama Lemonilo dan itu, bisa naikin brand awareness-nya juga, sebenarnya nggak ada masalah gitu ya mereka mau bakar duit, dengan kerjasama atau collab sama si K-pop ini nggak ada masalah, yang penting impact-nya itu, kedapet gitu ya.
Karena kan kita tahu kalau misalkan dia collab sama NCT pasti cost-nya luar biasa tinggi. Itu udah ada di awal dengan kita, bikin advertising, terus nge-hire, brand ambassador yang keren, udah pasti cost-nya tinggi. Nah, mesti dipikirin lagi sama si Lemonilo, impact-nya harus sama tingginya sama cost yang dia keluarin gitu ya. Kalau dia ngasih impact-nya gede, ya nggak ada masalah dengan strategi itu. Itu sih menurut saya. Nah, bener banget nih pendengar. Jadi emang kolaborasi ini nih tuh merupakan kolaborasi yang hebat ya Ibu. Nah, tim kami ini juga sudah mengumpulkan beberapa bukti terkait peningkatan engagement brand Lemonilo dari sisi sosial media. Sama seperti yang dikatakan Ibu Terry sebelumnya ya Bu. Jadi kolaborasi ini tuh di akun official Lemonilo mendapatkan peningkatan yang pesat Ibu setelah campaign tersebut. Yang pertama itu ada di Instagram mereka Ibu. Yang gambar sebelah kiri ini, merupakan sebelum kerjasama bersama dengan NCT Dream. Dia itu hanya mendapatkan engagement 2 ribuan like serta 90-an komen. Sedangkan Oke. Ibu, pada saat udah selesai bekerja bersama dengan NCT Dream, engagement-nya itu naik drastis Ibu. Di mana Wow. mereka tuh dapat like 120 ribuan serta 9 ribuan komen. Begitu juga sama akun TikTok mereka nih Ibu, yang biasanya cuma dapat ratusan like, ini mereka menyentuh 120 ribuan likes Ibu. Terus itu mereka mendapatkan ratusan organic earned media dari berbagai sosial media Ibu. Wah, keren banget sih kalau misalkan, performance digital marketingnya kayak tadi yang kamu present tadi, berarti emang keren banget impact-nya buat Lemonilo. Jadi, bisa dikatakan dia nggak salah ya untuk, berstrategi dengan collab sama NCT Dream. Karena impact-nya udah kelihatan, bener-bener apa ya, mendongkrak brand awareness-nya dia gitu ya. Kemudian tadi ya, misalkan jumlah follower-nya banyak, like-nya banyak, dan itu ada di berbagai sosial medianya dia. Nah, yang paling penting adalah nggak cuman sekedar meningkatkan brand awareness, tapi mesti diperhatikan juga Wana, impact ke, penjualan dia meningkat apa enggak, karena itu yang jadi ukuran keberhasilan, kayak gitu. Iya bener banget nih Ibu. Jadi emang teknik bakar uang ini tuh sebenarnya bisa jangka panjang ya Ibu, asalkan dananya itu dikelola dengan baik kan Ibu? Bener banget. Karena banyak banget ya Ibu startup yang, melakukan bakar uang ini tapi dananya nggak dikelola dengan baik, jadinya mereka gulung tikar. Oh iya, banyak banget juga sih yang kayak gitu. Jadi emang, kalau bisa dibilang, strategi bakar uang melalui, nge-hire brand ambassador bisa jadi, itu efektif ketika memang dampaknya kerasa banget. Tapi musti jadi perhatian juga gitu ya, kan masa promosi itu, pasti ada batasnya ya, ada limitnya gitu di Givers. Jadi, musti perhatiin jangan sampai setelah, masa promosinya berakhir, sebenarnya orang cuman suka sama NCT-nya aja gitu ya, atau apa, di program NCT mungkin, dia ngasih merchandise misal apa gitu ya melalui, produknya si Lemonilo ini. Misalkan ngasih apa, photocard atau apa kayak gitu Iya. ya. Nah, bisa jadi, kita musti bisa bedain atau Lemonilo mesti bisa bedain, mereka tertarik beli karena memang produk Lemonilonya atau karena merchandise-nya, karena NCT-nya. Karena ketika masa promonya berakhir, maka bisa dikatakan mereka akan kembali ke selera awalnya, kayak gitu. Begitu nggak dikasih, apa-apa gitu ya, nggak ada merchandise lagi, nggak ada program lagi sama NCT, bisa jadi itu nanti menurunkan penjualannya juga gitu. Jadi efek dari, strategi ini bisa dibilang cuman sementara, selama program berlangsung, gitu ya. Nah setelahnya musti dipikirin lagi sama Lemonilo untuk bikin event-event baru lagi, musti lebih kreatif lagi, supaya bisa ngejaga penjualannya tetap stabil, kayak gitu deh. Ya bener banget sih Ibu, tapi ada nih yang pengen saya tanyain. Menurut Ibu nih, teknik bakar uang ini udah ini nggak Ibu, efektif nggak untuk Lemonilo? Karena banyak banget kan tadi seperti yang Ibu bilang, banyak yang ingin mengambil photocard-nya aja. Bahkan saya Bener. nemu nih Ibu di salah satu supermarket waktu itu sempat viral Ibu. Dia sengaja ngerusak bungkus mie Lemonilonya cuman untuk mengambil photocard-nya aja nih Ibu. Menurut Ibu sendiri, tanggapan Ibu bagaimana sih Ibu tentang hal tersebut? Nah itu tadi yang mesti, jadi concern-nya Lemonilo gitu ya, musti tetap merhatiin tentang kualitas produknya, itu Bener penting banget. banget. Jadi
di sisi lain kita tetap jalan promosinya dengan berbagai event yang kita buat atau program yang kita buat, tapi balik lagi yang, penting untuk jadi, concern pembeli itu adalah, kualitas dari core produknya, ya dari Lemonilo-nya sendiri gitu ya. Karena sampai sampai kapan nih kita mau terus-terusan ngedongkrak penjualan hanya dengan memanfaatkan brand ambassador. Iya betul. Tentunya punya jangka waktu gitu ya. Nah mesti balik lagi bahwa memang si produknya Lemonilo mesti berdaya saing gitu ya sama produk-produk, instan noodle lainnya atau, snack instan lainnya Iya gitu ya. Supaya walaupun program itu misalkan sudah berakhir dan digantikan dengan program lainnya gitu ya, masyarakat tetap, berminat untuk beli produk Lemonilo gitu. jadi emang Lemonilo ini seharusnya membuat gebrakan gebrakan serta inovasi baru ya Ibu? Iya, inovasi itu mesti terus berjalan gitu. Jadi nggak cukup berhenti sampai di NCT, tapi dia bisa bikin next program lagi Iya. gitu ya, untuk bikin orang terus-terusan beli, Lemonilo. Dan tadi jangan sampai kalau bikin iklan, jadi gini ya, iklan itu, efektivitas iklan itu nggak cuman dilihat dari gimana kreatifnya sebuah iklan gitu ya, kemudian, seberapa menariknya sebuah iklan gitu, tapi mesti diperhatiin lagi efek dari itu gitu ya. Dia akan efektif kalau misalkan benar-benar bisa meningkatkan penjualan gitu ya. Tapi bukan karena efek iklannya, karena banyak tuh, brand-brand yang ketika buat iklan, orang cuman suka sama iklannya, Iya. terhibur sama iklannya. Tapi nggak membuat mereka tergerak untuk ngebeli barangnya Iya gitu iya. ya. Nah sama halnya dengan yang dilakukan Lemonilo, bisa jadi mereka cuman suka sama NCT-nya. Iya Ibu. Ya truly mereka tuh sebenarnya nggak gimana-gimana banget bisa jadi sama si Lemonilo-nya. Nah itu sih jangan sampai produknya jadi kalah hebat sama si BA-nya gitu ya. Jadi yang terkenal sebenarnya BA-nya Iya. bukan Mhm. produknya. Itu mesti jadi, apa ya, hati-hati aja gitu ya. Kayak Nah, gitu. pas banget nih sama yang Ibu omongin tadi, kan kebanyakan orang itu pengennya, ngambil photocard-nya aja, terus lebih suka, tentang NCT Dream-nya dibanding sama Iya Lemonilo-nya. benar. Kita nemuin nih Ibu, data brand di, Google Trend yaitu dalam jangka waktu 12 bulan terakhir nih Ibu. Kan mereka masa kolaborasinya kan hanya sampai Desember 2022. Oke. Nah, di situ tuh mereka mengalami penurunan nih Ibu. Oh iya nih kan tadi saya bilang gitu ya. Jadi, kalau kayak gitu emang musti musti bener-bener deh, strateginya musti dijaga gitu ya. Karena kan, balik lagi gitu, efektivitas dari beriklan itu harus balance gitu antara cost yang dikeluarkan sama, tingkat pengembalian yang didapetin gitu ya. Jadi kalau udah, bayar mahal-mahal BA, kemudian akhirnya impact-nya cuman berlangsung sampai akhir 2022 sepanjang masa kontraknya aja, berarti kan setelahnya itu musti dipikirin lagi gimana Iya. untuk ngejaga penjualan tetap stabil. Berarti PR nih buat Lemonilo untuk bikin program yang kira-kira bisa berkelanjutan gitu ya. Jadi tetap bisa jagain supaya, penjualannya stabil kayak gitu. Nah, jadi kita bisa ambil kesimpulan kali ya, Bu, bahwa Mhm. bukan hanya brand Lemonilo aja nih, Ibu, tapi semua Iya brand-nya di benar Indonesia yang benar. menggait K-pop juga yang sampai Banyak mengeluarkan uang banyak kan, banyak Ibu? banget gitu ya. Tetap mesti diperhatiin tentang kualitas produknya, itu penting banget gitu ya. Jadi sebenarnya teknik bakar uang ini kan sebenarnya efektif ya, Ibu? Ya Efektif, efektif bisa sebenarnya, aja, asalkan mhm. kita tahu ya, Ibu, segala aspek serta resikonya sendiri kan, Ibu? Bener, mesti diperhitungkan dengan baik besarnya biaya yang kita keluarkan dengan besarnya impact gitu ya atau dampak yang kita dapetin setelahnya. Tentunya berkaitan sama profit ya, Iya sama bener, Ibu. sales gitu ya. Dan kemudian, perlu ditekankan juga ketika membuat program untuk tetap, memperhatikan tentang inovasi produknya itu sendiri gitu. Jangan cuman orang suka sama iklannya, sama promosinya, tapi sebenarnya orang nggak begitu punya awareness terhadap produknya. Jadi awareness-nya tuh sebenarnya ke iklannya, Iya. awareness-nya ke BA-nya gitu ya. Jadi harusnya namanya brand awareness ya harus ningkatin awareness ke produknya Iya, Ibu. gitu. Itu sih jadi catatan sih menurut saya nggak cuma buat Lemonilo ya, ini kita ngobrol, ini kan cuman case aja ya guys gitu ya. Tapi ini bisa, kita jadikan pelajaran gitu ya untuk kita bahas,
kita telaah gitu ya, mungkin di brand-brand lain kan juga banyak ya yang pakai strategi ini. Iya Ibu, benar banget. Wah, berarti kita hari ini banyak banget ya dapat pengetahuan serta insight dari Ibu Terry. Gak kerasa nih Ibu, waktunya kita udah banyak berbincang tentang Lemonilo ini Ibu. Oke. Ibu ada pesan-pesan lagi mungkin yang mau disampaikan atau udah cukup? Udah cukup sih ya, tadi kita bahas satu teori gitu, satu konsep tentang, pemasaran digital gitu ya, dan kebetulan kita ngambil case-nya Lemonilo. Dan, tentunya melalui bincang-bincang kita tadi, mudah-mudahan teman-teman Digivers bisa dapat insight-nya ya, dapat pengetahuan tentang gimana ngambil keputusan untuk beriklan, kayak gitu. Oke deh, terima kasih nih Ibu Terry udah jadi narasumber di podcast kita kali ini. Buat kalian semua jangan lupa ya subscribe, like, dan bagikan kepada pendengar lainnya supaya podcast kita ini bisa menyajikan pengetahuan-pengetahuan serta insight yang lebih baik lagi nih nantinya. Terima kasih untuk semuanya. Have a good day, Digivers. Bye.